Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa dari untuk mata perkuliahan analisa keuangan perbankan. Pagi ini kita lanjutkan dengan sesi kelima terkait dengan sensitivity to market risk. Jadi sudah kita memasuki eh, manajemen risiko untuk perbankan. Baik teman-teman, bahwa bank itu eh, merupakan salah satu industri yang highly regulated, memiliki regulasi yang sangat uh, banyak gitu ya. Karena apa? Karena bank itu menghadapi risiko yang melekat atau beberapa risiko yang melekat yang disebut dengan systemic risk. Jadi risiko ini sebetulnya dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah likuiditas bank itu sendiri, lalu risiko solvabilitas, dan ada faktor dari gejolak ekonomi dan perkembangan dari pasar perbankan sendiri. Likuiditas sendiri mencakup kemampuan bank itu dalam mendanai aktiva dan memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Bank perlu menjaga secara ketat likuiditasnya karena dari sisi aset maupun dari sisi liabilities ini merupakan faktor yang sangat berkaitan. Nasabah penyimpan itu bisa melakukan penarikan dana kapan saja. Dan bank yang liquid akan bisa memenuhi penarikan simpanan itu dalam jumlah yang wajar. Faktor berikutnya adalah solvabilitas. Solvabilitas maksudnya adalah kemampuan membayar dari bank itu setiap terjadi klaim pada saat jatuh tempo. Nah, ini tentunya berkaitan dengan modal bank itu sendiri, di mana bank yang solvable disebutnya, yang solvable bisa bertahan dari kerugian yang wajar akibat dari antara lain kredit yang dia salurkan, misalnya terjadi risikonya default, tidak bisa membayar atau macet, ataupun terjadi siklus ekonomi. Faktor lainnya adalah gejolak ekonomi. Gejolak ekonomi mungkin juga teman-teman bisa lihat seperti kondisi yang kita hadapi di tahun 98, di mana terjadi krisis ekonomi moneter, juga terjadi kemungkinan terjadi saat ini, ya, gejolak ekonomi karena sebetulnya yang saat ini lebih karena faktor eksternal. Jadi gejolak ini memang bisa dipengaruhi oleh satu dari faktor eksternal, yang kedua adalah kesalahan dari manajemen bank itu sendiri. Faktor eksternalnya itu bisa bermacam-macam, jadi bisa mulai dari bencana alam, lalu peristiwa yang disebabkan oleh manusia seperti saat ini ada konflik di uh, Eropa Timur yang bisa berdampak pada uh, inflasi dan bisa berdampak pada suku bunga. Gejolak ekonomi juga bisa menyebabkan jumlah debitur bank itu yang macet itu meningkat karena kreditnya itu memang dipengaruhi oleh perekonomian yang buruk, tingkat pengangguran naik dan naiknya tingkat suku bunga. Sebagai contoh ya, memang kondisi yang kita hadapi saat ini, di mana terjadi konflik Rusia Ukraina, apakah akan berdampak? Tentu sedikit banyak akan berdampak, walaupun secara perekonomian Indonesia dengan Rusia bukan merupakan negara yang dominan dalam sisi ekspor impor, tetapi perlu diingat bahwa uh, dengan kondisi seperti ini, di mana pasokan gas dari Rusia terhadap Eropa Timur itu menjadi terbatas dan pembayaran diminta oleh Rusia dalam mata uang rubel, kemungkinan terjadinya kenaikan harga-harga di Eropa karena keterbatasan dari gas tadi
selama ini disuplai oleh Rusia. Dengan kenaikan harga-harga ini tentu akan bisa menimbulkan inflasi. Dan kalau inflasi berarti efeknya bahwa sentral perlu menjaga tingkat suku bunga yang wajar untuk meredam dampak dari inflasi. Nah, ini contoh dari gejolak ekonomi yang bisa mempengaruhi uh, apa namanya systemic risk yang berpengaruh kepada bank. Lalu ada juga faktor berikutnya adalah perkembangan pasar bank marketnya. Pasar perbankan itu bisa berubah, teknologi berubah, dan bisa mempengaruhi kepada perhitungan modal yang berdasarkan risiko. Seperti kita tahu, kondisi saat ini bisa juga menjadi contoh di mana banyak sekarang pemain-pemain di sektor keuangan seperti di fintech itu yang ini sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja bisnis dari perbankan. Oke, berikutnya adalah jenis risiko pada perbankan. Kalau kita lihat risiko itu sebetulnya ada risiko dari loss atau kerugian, tapi yang dipicu oleh event, penyebab atau potensi dari kerugiannya. Risk loss ini dibahas terpisah, jadi memang ada yang diterapkan dengan di cover dengan diserap dengan penerapan suku bunga, lalu ada yang di cover juga dengan pengaturan manajemen risiko. Nah, potensi kerugian ini yang berusaha dihadapi, jadi perbankan itu mempunyai kesepakatan yang dibuat di Basel, di mana dikembangkan bahwa bank-bank itu harus memiliki kecukupan modal. Seperti kita tahu kalau dulu kecukupan modal itu dibatasi sebesar 8% yang harus di-cover oleh bank, tapi saat ini sudah mulai memperhitungkan risiko yang dihadapi oleh masing-masing bank. Jadi bisa jadi kebutuhan modalnya itu lebih tinggi dari standar 8% yang tidak bisa diterapkan sama di semua bank. Pada Basel 1, risiko yang dicakup hanya kepada risiko kredit dan risiko pasar. Dan pada Basel kedua berikutnya berkembang tidak hanya mencakup risiko kredit dan risiko pasar, tapi juga sudah mulai mencakup risiko operasional dan risiko lainnya. Dan saat ini memang implementasi masih Basel 2, tapi Bank Indonesia melalui regulasinya juga sudah mengeluarkan regulasi bahwa selain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, juga ada risiko operasional likuiditas dan risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategik, dan risiko hukum yang bisa dihadapi oleh masing-masing bank. Oke, kita mulai dengan risiko yang pertama, yaitu risiko pasar. Risiko pasar ini terjadi dalam kondisi terjadi di situasi pasar yang berada di luar kendali dari perusahaan. Muncul, risiko pasar ini sendiri muncul karena harga pasarnya bergerak dalam arah yang bisa merugikan organisasi. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan disebabkan oleh kondisi eksternal situasi pasar. Bisa jadi di perbankan itu ada perubahan suku bunga pasar, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan bank itu dalam memperoleh laba. Risiko pasar sendiri ini bisa kita bagi dua. Satu adalah general market risk atau risiko pasar yang umum, di mana disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait di mana kebijakan tersebut mampu mempengaruhi ke seluruh sektor bisnis. Lalu yang kedua adalah specific market risk, risiko pasar spesifik,
yang dialami secara khusus hanya pada satu sektor atau sebagian bisnis saja dan tidak bersifat menyeluruh. Contoh general market risk adalah pada saat bank sentral misalnya melakukan tight money policy, kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumen yang menyebabkan kenaikan suku bunga atau BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh kepada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan suku bunga atau interest rate related instrument. Bahwa salah satu pihak yang paling urgent dianggap langsung berhubungan dengan market related instrument itu adalah tentu perbankan. Karena seperti kita paham bahwa perbankan itu fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan menerapkan suku bunga tertentu. Kalau BI rate-nya di BI mengambil kebijakan tertentu yang bisa menyebabkan kenaikan suku bunga, tentu akan mempengaruhi kepada net interest income dari bank-bank yang berada di bawah dalam lingkungan negara tersebut. Lalu yang berikutnya adalah yang spesifik, risiko market spesifik, di mana ini menyangkut dengan unit itu sendiri. Misalnya adalah bahwa ada semacam lembaga penilai seperti Fitch atau Moody's, di mana penilai tersebut diakui reputasinya oleh publik, bahwa dan mereka mengumumkan bahwa suatu perusahaan atau bank tersebut tertentu memiliki kinerja yang rendah, hutang yang besar, laporan yang kurang tepat, sehingga atas berita tersebut akan berpengaruh pada jatuhnya saham dan obligasi perusahaan tersebut. Dan ini hanya spesifik dihadapi oleh perusahaan tersebut dan tidak diikuti oleh perusahaan lain. Juga misalnya dalam kondisi manajemen atau komisaris dari perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan kriminal yang diekspos media, sehingga membentuk opini publik bahwa perusahaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Nah ini teman-teman, kalau tadi kita menyebutkan general market risk yang berlaku umum, itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah risiko suku bunga atau interest rate risk. Tadi saya sudah sebutkan sedikit contohnya bahwa kenaikan suku bunga itu bisa mempengaruhi kemampuan bank itu dalam memperoleh laba, baik juga dalam sisi likuiditas. Lalu ada risiko forex atau risiko perubahan kurs, terutama risiko perubahan kurs yang pada bank devisa mereka akan memiliki posisi devisa neto yang harus dijaga. Perubahan kurs dapat berdampak pada kemampuan laba dari bank tersebut. Lalu ada juga risiko komoditas, seperti teman-teman tahu bahwa Indonesia ini misalnya, Indonesia adalah salah satu negara yang income-nya dominan terutama dari CPO, dari ekspor kelapa sawit CPO, dan fluktuasi dari CPO akan mempengaruhi pajak yang diperoleh oleh negara, didapatkan oleh negara, dan ini dapat berdampak juga pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga gitu ya, atau mengendalikan suku bunga. Lalu equity position risk, dan terakhir adalah political risk. Political risk ini adalah sesuatu yang sering juga terjadi, seperti pada saat kondisi pemilu, masalah keamanan nasional, beberapa hal terkait aktivitas politik yang mungkin bisa menyebabkan risiko dan dapat berdampak pada lingkungan di mana bank itu beroperasi. Ini by definisi bahwa interest rate risk atau
risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasar yang berpengaruh bagi pendapatan perusahaan. Lalu forex risk adalah di mana di sana dilakukan berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan di pasar modal dan juga penjualan mata uang seperti yang dilakukan di pasar uang. Jadi kalau terjadi perubahan kurs dapat berdampak pendapatan dari perusahaan atau bank tersebut. Jadi tadi commodity position yaitu kondisi di mana terjadi kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor tertentu. Akan semakin parah kalau komoditas tersebut ada terikat kontrak dengan suatu kontrak perjanjian serta informasi tersebut telah sampai ke pasar sehingga market dapat berasumsi bahwa satu bank atau perusahaan itu mengalami risiko yang cukup besar. Berikutnya adalah equity position risk atau risiko perubahan kekayaan, di mana kekayaan perusahaan baik dari sisi permodalan atau saham bisa mengalami perubahan dari biasanya sehingga bisa memberikan dampak bagi keuntungan dan kerugian. Lalu political risk ini adalah makanya disebutkan bahwa stabilitas politik itu merupakan hal yang penting karena pihak-pihak terkait dengan negara tersebut akan melihat apakah situasi politik itu bisa menjadikan pembangunan yang berkelanjutan dan iklim yang kondusif sehingga dan aman bagi investor. Nah, sebagai di mana disebutkan bahwa dalam market risk ini bahwa bisa terjadi gejolak harga, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan berpengaruh terhadap gejolak harga di pasar seperti faktor fundamental ekonomi. Jadi contoh yang bisa saya contohkan misalnya bahwa ketergantungan Indonesia dengan CPO itu cukup besar dan kalau terjadi perubahan harga maka mungkin berdampak kepada pajak yang diperoleh pemerintah. Terjadi peristiwa besar dalam ekonomi dan politik yang misalnya tadi dalam situasi pemilu di mana bisa terjadi kondisi yang kurang kondusif sehingga dinilai oleh investor cukup berisiko dan mereka bisa jadi capital outflow yang mereka akan menarik investasinya dan tersebut. Lalu adanya campur tangan financial authorities, otoritas keuangan sebagaimana diketahui bank ini adalah bersifat highly regulated dan ada otoritas yang berwenang. Hal ini adalah bank sentral dan di Indonesia juga ada otoritas jasa keuangan. Otoritas bisa menetapkan kebijakan bagi bank dan yang berdampak bisa berdampak pada gejolak harga pasar. Misalnya bank sentral bisa melakukan intervensi di pasar sehingga untuk menjaga nilai tukar dan itu bisa berdampak pada perubahan harga di pasar. Lalu adanya perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Ini perlu dipahami bahwa sebagaimana suatu negara akan posisi devisanya sangat dipengaruhi oleh komoditas ataupun transaksi berjalan yang terjadi di negara itu dan kalau terjadi perubahan permintaan ataupun penawaran yang akan bisa menyebabkan terjadi gejolak harga di pasar. Lalu likuiditas pasar, di mana pasar itu bisa dinilai liquid kalau bisa
digerakkan dalam waktu cepat, dan terakhir adalah suburnya kegiatan arbitrase. Arbitrase ini sifatnya adalah spekulasi, lebih mirip dengan spekulasi gitu. Ada aktivitas-aktivitas tertentu yang sifatnya spekulatif yang bisa mempengaruhi gejolak harga. Contoh sederhana, misalnya Indonesia itu sekitar tahun 2008 sampai 2010 mengalami booming dari harga properti, dan sebetulnya bukan untuk pemenuhan uh, bukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, tapi banyaknya spekulan ya, yang melakukan investasi di perumahan sehingga menyebabkan harga properti itu meningkat cukup tinggi. Lalu risiko pasar sendiri kita bisa bagi terhadap menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Risiko ini akan muncul kerugian pada posisi keuangan dari satu bank, baik itu dari sisi neraca maupun di rekening administratifnya karena perubahan suku bunganya ini tidak hanya pada banking book tapi juga pada risiko administratif, rekening administratif. Risiko pada banking book dominan itu mengenai repricing risk, lalu yieldnya, dan juga dari basis risk dan option risk. Risiko nilai tukar, kurs, terjadi kemungkinan kerugian pada posisi keuangan neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai tukar falas. Termasuk di sini adalah komoditas seperti perubahan harga emas. Lalu risiko ekuitas adalah kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai dari ekuitas, mencakup pada seluruh posisi ekuitas yang berkategori level for sale. Lalu yang berikutnya adalah risiko komoditas, merupakan risiko kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai komoditas. Risikonya antara lain muncul pada risiko translasi nilai tukar dari seluruh posisi falas dan neraca baik trading maupun banking. Jadi memang perbankan ini akan memiliki posisi misalnya dalam mata uang tertentu, dan dengan perubahan kurs maka bisa terjadi risiko translasi nilai tukar. Nah, untuk menghadapi berbagai risiko yang dihadapi perbankan, perbankan sudah diwajibkan memiliki unit manajemen risiko, ya, terutama dengan diterapkannya tadi Basel 1, Basel 2, dan next adalah Basel 3. Sebagian besar risiko pasar trading book bersumber dari aktivitas bisnis treasury. Sementara risiko banking book, khususnya interest rate in banking book dan posisi divisa neto, itu bersumber dari seluruh aktivitas bank. Jadi untuk mengelola karena risikonya bersifat dinamis, maka bank harus selalu memantau dan mengelola market risk-nya secara kontinu dan secara ketat. Baik kalau di perbankan memang dikenal tata kelola di mana ada sisi front office, middle office, dan back office. Front office ini adalah yang langsung melakukan aktivitas bisnis dengan nasabah, lalu middle office yang memantau seluruh aktivitas dan kepatuhan terhadap risiko, dan back office ini adalah yang melakukan settlement, jadi mencatat seluruh transaksi dan melakukan settlement atau penyelesaian dari seluruh transaksi.
dalam kaitannya dengan risiko, ada beberapa hal yang bisa membatasi bisnis treasury dari satu bank. Yang pertama adalah risk appetite dari bank tersebut. Jadi seberapa besar bank itu bersedia mengaksep risiko. Lalu risk tolerance. Jadi seberapa besar bank itu bisa mengaksep risiko terhadap kondisi keuangannya sendiri. Dan lalu adalah risk limit. Risk limit adalah dengan membatasi dengan limit tertentu sehingga bank itu tidak terekspos secara keseluruhan dengan secara terus-menerus dengan risiko yang mungkin muncul. Jadi dibatasi. Nah, ini dikelola antara lain dengan adanya divisi manajemen risiko bank, divisi tata kelola kebijakan, dan divisi risiko bisnis korporasi. Lalu sudah kita memiliki hal-hal untuk pembatasan, perangkat apa yang digunakan? Ada beberapa perangkat yang digunakan, antara lain VaR limit. VaR ini adalah singkatan dari value at risk, merupakan maksimum potensi kerugian yang mungkin terjadi pada waktu tertentu di masa akan datang. Jadi bank akan mengukur potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa akan datang. Dan bank mungkin dengan VaR ini akan mengalokasikan sebagian modalnya untuk mengcover risiko tersebut. Lalu budget loss limit ini adalah budget atau anggaran dipergunakan untuk membatasi realisasi kerugian akibat aktivitas bisnis. Lalu repricing gap untuk aset dan liabilities. Sebagaimana kita ketahui bahwa bank memiliki keterkaitan antara sisi aset dan liabilities, di mana pada sisi aset adalah kredit yang diberikan dan sementara di sisi liabilities adalah dana yang dihimpun, dan itu memungkinkan terjadinya gap gitu ya, yang bisa berpengaruh pada laba bank maupun likuiditas bank. Jadi untuk itu diberikan limit untuk membatasi risiko suku bunga, terutama di banking book atau di neraca. Lalu ada limit pembelian surat berharga, ini digunakan untuk membatasi konsentrasi pembelian surat berharga berdasarkan rating dan jenis mata uang surat berharga tersebut. Jadi dalam aktivitas treasury bank memang awam dilakukan pembelian surat berharga, antara lain untuk memberikan keuntungan, juga untuk menjaga likuiditas. Namun karena ini juga terekspos risiko, maka dilakukan limitasi atau konsentrasi pada surat berharga tertentu menurut rating dan juga jenis mata uang yang digunakan. Ini adalah beberapa definisi dari risk appetite atau sikap dari perusahaan itu terhadap risiko, di mana organisasi itu bisa memilih untuk menerima, memantau, atau mempertahankan diri atau memaksimalkan diri dengan peluang-peluang yang ada, di mana risiko yang besar juga mungkin akan menghasilkan peluang yang cukup besar. Berbeda dengan risk tolerance dan risk attitude, risk appetite ini lebih kepada perspektif dari masing-masing perusahaan. Lalu risk tolerance ada jumlah dampak negatif yang bisa diambil, yang berani diambil oleh organisasi yang masih sesuai dengan tujuan mereka. Misalnya dengan membatasi aktivitas treasury secara harian itu dengan limit tertentu, unit treasury dalam melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing itu dengan limit itu, maka ada kita bisa kategorikan sebagai
risk tolerance gitu ya. Lalu adalah risk attitude, adalah opsi umum dan keseluruhan gaya manajemen dari organisasi untuk mengalihkan risiko. Jadi risiko ada yang bisa dialihkan dan ada yang bisa diabsorb sesuai kemampuan perusahaan. Apa yang dimaksud dengan risiko yang dialihkan? Risiko bisa dialihkan misalnya dengan pihak ketiga. Seperti halnya dengan asuransi, kalau kita memiliki aset tertentu, mungkin kita akan mengasuransikan karena kita tidak siap mengakses kalau terjadi risiko terhadap aset tersebut. Nah, begitu juga kejadian dengan perbankan. Berikutnya adalah prasyarat yang menyebabkan bank ini berhadapan dengan risiko pasar. Pertama adalah telah terjadi perubahan harga atas market instrumen pasar dari aset bank, sehingga terjadi volatilitas dan perubahan atas likuiditas pasar. Lalu pada neraca bank juga tampak adanya long atau short position atau account fallacy-nya atas account fallacy. Jadi bank bisa mempunyai posisi tertentu atas devisa mata uang asing tertentu. Lalu terdapat gap antara rate sensitive asset dan rate sensitive liabilities. Seperti halnya pada gap antara dari sisi aset itu di perkreditan dan jumlah dari DPK yang dana pihak ketiga yang diimpun oleh bank yang berada di posisi liabilities. Contoh terjadinya gejolak risiko suku bunga, treasury dari bank itu mungkin akan mengambil posisi dalam kegiatan derivatif interest rate related instrumen tertentu, akan merugi atau memperoleh keuntungan kalau terjadi perubahan tren pergerakan suku bunga. Jadi treasury ini dapat mengambil long position atau short position atas instrumen-instrumennya itu pada neraca. Bagaimana mereka mengambil long position atau short position itu berdasarkan prediksinya atas tingkat perubahan suku bunga di masa yang akan datang. Lalu ada juga risiko perubahan nilai saham. Ini adalah prediksi kemungkinan terjadinya perubahan harga saham di pasar modal yang bisa menimbulkan potensi kerugian. Lalu ada risiko gejolak nilai tukar falas seperti pada tahun 97-98, di mana di Indonesia itu terjadi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap falas yang sangat tajam. Jadi waktu itu kurs berubah dari 2.500 per USD menjadi 15.000 dalam waktu singkat sebagai imbas dari devaluasi baht oleh Bank Sentral Thailand, sehingga menimbulkan kerugian krisis dan kerugian besar pada bank negara, terutama usaha yang memiliki pinjaman falas yang tidak dilakukan lindung nilai atau hedging. Hedging ini adalah merupakan salah satu strategi untuk melindungi gitu ya, atau membatasi dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi diri dari kemungkinan rugi meski dia sudah melakukan transaksi, antara lain dengan memperkecil risiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan untuk meraih profit. Contoh perubahan nilai komoditas mungkin dihadapi oleh satu investment bank yang dia melakukan trading derivatif produk dari komoditas tersebut, sehingga kalau terjadi volatilitas pada komoditas tersebut tentu akan berdampak kepada produk derivatif dari komoditas tersebut. Lalu faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pasar karena internasional, di mana berbagai pihak dapat mudah mengakses data dan informasi tentang keuangan dan non-keuangan. Investor dari berbagai negara juga
bisa ikut masuk dan bermain falas. Berbagai pihak, baik analis ekonomi maupun non-ekonomi serta pelaku pasar dan pemerintah selaku regulator tidak mengetahui di mana adanya titik keseimbangan atau equilibrium. Jadi kita bisa simpulkan bahwa risiko pasar adalah risiko kerugian yang pada posisi neraca dan rekening administratif dari bank, termasuk dari transaksi derivatif akibat perubahan seluruhan dari kondisi pasar. Jadi risikonya bisa muncul baik dari trading book maupun banking book. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada neraca dan rekening administratif yang diakibatkan oleh perubahan variabel pasar, tingkat suku bunga, kurs valuta asing, saham, dan komoditas. Kebijakan penurunan suku bunga oleh pemerintah juga bisa menyebabkan penurunan suku bunga di pasar, sehingga mempengaruhi harga dan seluruh instrumen keuangan yang terkait dengan pergerakan suku bunga tersebut. Ya, jadi sebagaimana disebutkan tadi bahwa general market risk dikelompokkan menjadi 4 jenis: risiko suku bunga, risiko posisi ekuitas, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas. Baik, saya kira cukup untuk sesi kali ini. Kalau ada pertanyaan atau pembahasan, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya yang akan dilakukan secara hybrid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.